Wanita cantik, suci, dan pintar dengan suami yang meragukannya. Diceritakan ada seorang raja yang berada di tingkat atas istana mendongak dan kebetulan dia ternampak seorang wanita di loteng rumah. Wanita itu sangat cantik. Kemudian raja berkata kepada beberapa orang yang menunggunya, kepunyaan siapa wanita itu? Mereka berkata kepada raja, wanita itu adalah isteri hambamu, Fairuz. Kemudian raja turun. Raja benar-benar jatuh cinta dengan wanita itu. Kemudian raja memanggil hambanya dan berkata, "Hai Fairuz, saya baginda." Balas Fairuz. Raja melanjutkan, "Ambil surat ini, bawa ia ke negeri seperti itu dan berikan saya jawapan." Pelayan itu pun mematuhi perintah sang raja. Lantas dia menuju rumahnya dan meletakkan surat di atas tempat tidurnya. Dia pun mempersiapkan dirinya untuk melakukan perjalanan. Memasuki waktu pagi, dia bersalaman dengan keluarganya dan berangkat untuk memenuhi perintah raja tanpa menyadari apa yang sedang direncanakan oleh raja. Di lain pihak, sang raja menuju ke rumah pelayannya tersebut. Dia mengetuk pintu dengan pelan. Lantas isteri pelayan tersebut berkata, "Siapa di luar?" Raja menjawab, "Saya raja, majikan suamimu." Isterinya pun membukakan pintu untuknya. Lalu sang raja masuk. Si isteri berkata kepada raja, "Baru kali ini saya melihat tuan ke sini." Sang raja berkata, "Saya datang untuk berkunjung." Perempuan tersebut membalas, "Saya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kunjungan ini. Saya kira kunjungan ini tidaklah perlu." Sang raja berkata, "Celaka kamu, sesungguhnya aku ini raja dan majikan suamimu. Aku tidak menduga bahawa kamu tidak mengenaliku." Perempuan tersebut menjawab, "Saya mengenalimu tuan, akan tetapi orang-orang terdahulu terlanjur mengucap syair berikut. Saya akan meninggalkan air kalian tanpa mau mendatanginya kerana telah banyak orang yang mendatanginya. Jika lalat jatuh pada makanan, maka aku pun mengangkat tanganku padahal nafsuku menginginkannya. Singa-singa enggan mendatangi air ketika anjing-anjing telah menjilati air tersebut." Kemudian perempuan tersebut berkata, "Wahai raja, paduka telah mendatangi tempat minum anjing paduka dan anda meminumnya." Maka, sang raja menjadi malu sebab perkataan perempuan tersebut. Lalu dia beransur keluar meninggalkan perempuan tersebut dan lupa sandalnya tertinggal di dalam rumah. Sedang si pelayan yang telah berangkat untuk memenuhi perintah majikannya, dia merasa kehilangan surat. Ternyata dia tidak membawa serta surat tersebut. Dia pun teringat, dia lupa kalau suratnya masih ada di bawah tempat tidurnya. Lantas dia kembali ke rumah. Kebetulan, dia sampai di rumah setelah sang raja keluar dari rumahnya. Tetapi, dia menemukan sandal sang raja di dalam rumahnya. Dia pun tidak kehilangan akal. Dia sedar bahawa sang raja mengutusnya untuk melakukan perjalanan ini dikarenakan ada sesuatu yang hendak dilakukannya. Dia pun terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata. Dia pun mengambil surat dan berangkat untuk memenuhi perintah raja. Tatkala dia telah melaksanakan tugasnya, dia pun menghadap sang raja. Lantas sang raja memberinya hadiah 100 dinar. Lalu dia bertolak ke pasar dan membeli sesuatu yang disukai isterinya. Dia juga mempersiapkan hadiah yang bagus. Dia mendatangi isterinya lalu mengucap salam keabdanya dan berkata, "Ayuh kita berkunjung ke rumah ayahmu." "Untuk apa?" tanya si isteri. Dia menjawab, "Sang raja telah memberi hadiah kepadaku dan saya ingin engkau menunjukkannya kepada keluargamu." Dia pun bangkit dan menuju ke rumah ayahnya. Mereka bergembira dengan kedatangan anak perempuan mereka serta benda-benda yang dibawanya. Lalu dia menetap di rumah keluarganya selama sebulan. Dia pun tidak pernah menanyakan isterinya dan tidak pernah menyebut-nyebutnya. Kemudian saudara si isteri mendatangi dan berkata, "Kamu pilih antara menceritakan kepada kami akan penyebab kemarahanmu atau kami minta putusan hukum kepada raja." Fairuz menjawab, "Jika kalian menghendaki putusan hukum, lakukanlah. Saya tidak meninggalkan hak isteri saya yang merupakan kewajiban saya." Lantas mereka pun menuntutnya untuk mencari putusan hukum. Fairuz bersama mereka menghadap hakim. Ketika itu hakim sedang duduk di samping raja. Saudara si isteri berkata dalam bentuk kiasan terhadap hal yang sebenar. Dia menjelaskan, "Tuanku hakim yang mulia, saya menyewakan kepada pemuda ini kebun yang berpagar kuat dan lengkap dengan sumur yang airnya melimpah dan terpelihara serta pepohonan yang berbuah. Lalu dia memakan buah-buahannya, merobohkan pagarnya dan menghancurkan sumurnya.
Lantas hakim menoleh ke arah si pemuda dan berkata kepadanya, "Apa tanggapanmu, hai Fairuz?" Fairuz menjawab, "Wahai pembesar, saya telah menerima taman itu dan saya menyerahkannya semula kepadanya dengan sebaik-baiknya." Hakim bertanya, "Adakah dia mengembalikan kebun itu kepadamu sebagaimana adanya?" Dia menjawab, "Benar, namun saya ingin tahu mengapa dia memulangkan taman itu." Hakim berkata, "Apa pendapat kamu, Fairuz?" Fairuz menjawab, "Yang mulia, demi Allah, aku tidak mengembalikannya kerana aku membencinya. Namun, pada suatu hari saya datang dan ternyata saya menjumpai kesan singa di dalamnya. Maksudnya sandal raja. Saya takut diserang oleh singa, jadi saya menahan diri daripada pergi ke taman untuk menghormati singa. Ketika itu raja sedang duduk bersandar, lalu dia duduk tegak dan berkata, 'Wahai anak muda, kembali ke taman anda dengan selamat.' Demi Allah, singa itu masuk ke dalam taman tanpa berbuat apa-apa. Ia tidak menyentuh daun, buah dan apa sahaja. Dia berada di dalamnya hanya seketika dan pergi tanpa berbuat apa-apa. Demi Allah, singa tidak pernah melihat sesuatu seperti kebunmu dan tidak ada yang lebih kuat untuk melindunginya daripada pagar yang mengelilingi pohon-pohonnya." Seterusnya, pemuda itu pulang ke rumahnya dan isterinya dikembalikan kepadanya. Hakim dan yang lain tidak tahu apa yang telah berlaku.